Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita. Oke guys, simak dan ikuti videonya, tonton terus sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Nah, yang pertama harus kita pahami adalah apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Nah, sekarang kita harus tahu apa saja sih unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Yang pertama, tema. Selanjutnya, latar. Kemudian, alur, tokoh, watak, dan yang terakhir, amanat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tema. Apa sih tema itu? Tema adalah ide pokok yang terkandung di dalam sebuah cerita. Jadi, tema adalah bagian terpenting di dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya latar. Apa sih latar itu? Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, latar itu ada 3 jenisnya. Apa saja ya? Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya, di pasar, di rumah, atau di sekolah. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya pagi hari, sore, dahulu kala, ataupun malam hari. Dan yang terakhir adalah latar suasana, yaitu suasana yang digambarkan di dalam sebuah cerita. Misalnya senang, sedih, takut, ataupun tegang. Unsur selanjutnya adalah alur. Apa sih alur itu? Alur adalah rangkaian atau urutan peristiwa yang terdapat di dalam cerita. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah alur cerita yang berjalan ke depan. Alur mundur adalah alur cerita yang berjalan ke belakang. Alur campuran adalah campuran dari alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya adalah tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh merupakan pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, ada tokoh utama dan tokoh figuran. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral atau pusat cerita, sedangkan tokoh figuran hanya bersifat sebagai pendukung. Sedangkan berdasarkan sifat atau wataknya, tokoh dibagi menjadi 3: antagonis,
protagonis, dan tritagonis. Selanjutnya adalah perwatakan. Apa sih watak itu? Watak adalah sifat atau karakter dari masing-masing tokoh yang terdapat di dalam cerita. Contohnya, penyabar, rajin, egois, bijaksana, ataupun culas. Nah, selanjutnya adalah amanat. Apa sih amanat itu? Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang terdapat di dalam sebuah cerita. Jadi, amanat ini disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, demikian tadi penjelasan tentang unsur intrinsik dalam cerita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.